Waalaikumsalam. Siti, Bu. Ayo duduk. Makasih, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu sehat. Sehat. Iya. Oh iya, gimana sekarang? Udah gak ada masalah lagi di rumah? Alhamdulillah gak ada, Ibu. Setelah kemarin konseling ke Ibu, alhamdulillah udah baik-baik aja, Ibu. Baiklah, syukur kalau begitu ya. Tapi Ibu, saya kesini mau minta waktunya Ibu lagi, boleh? Oh iya, boleh, boleh. Soalnya ada masalah lain lagi gitu. Oh iya. Masalah apa? Biasalah Ibu, masalah teman-teman di perkuliahan. Iya. Bagaimana dengan mereka? Jadi gini Ibu, kan namanya kuliah itu udah dewasa ya Bu ya, tidak seperti anak SD lagi ataupun tidak seperti masa-masa SMA lagi. Tetapi mereka itu bersikapnya apa namanya tuh, berpikirnya itu pasti ada seperti anak-anak, contohnya seperti ini, masalahnya emang sepele. Iya. Misalkan saya bersama beberapa teman saya bermain ataupun berkumpul bersama. Nah, mereka tidak diajak, pasti itu nyindir di status ataupun hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kalau biasa sih gak apa-apa ya, tapi ini bahasanya kasar, udah bilang itulah inilah. Jadi itu menanggapinya bagaimana Ibu? Oh, begitu ya. Bagaimana kalian, apa kalian sudah membicarakannya secara bersama-sama gitu dengan kelompok-kelompok itu? Sudah Ibu, jadi kan mereka itu menyindirnya hanya ke kelompok kita, kan itu banyak beberapa orang, mungkin ya jumlah kelompok kita banyak, mereka hanya cuma beberapa orang, 5 orang gitu. Tetapi kalau misalnya kelompok yang misalkan saya A, mereka A, B sama C. Nah, kalau kelompok A itu bermain, nah yang ini pasti lah gitu ya. Ya, Iya. tetapi kalau si B yang bermain ini biasa aja, gak ada apa-apa, gak ada sindiran, gak ada apapun. Tetapi ke kelompok kita pasti, mau itu pas nginep, mau ada kerja kelompok ataupun apa, pasti ada yang nyindir di status. Tapi yang gak enak itu bahasanya Ibu, jadi bahasanya lah kasar. Kalau biasa mah gak apa-apa lah, nyindir biasa masih diterima. Tapi ini mah udah bawa-bawa fisik ya, udah bawa otak ataupun apapun, kan gak enak ya sama kitanya gitu Ibu. Baik, saya paham ya. Jadi mungkin karena adaptasi lingkungan, jadi kurang nyaman mungkin bagi dia, atau dia punya masalah dengan teman yang lain mungkin, jadi dia seperti itu. Pernah mendengar salah satu orang yang mungkin curhat juga ya sama saya gini, kenapa nggak gabung, karena nggak suka diajak. Kan kita udah dewasa, kita udah sama-sama mempunyai pikiran yang tidak anak kecil lagi lah ya, masa harus gini, hey hayu, masa harus gitu kan. Kita udah dewasa ya, kalau mau ikut ya hayu, kalau enggak ya gak jadi masalah kan. Itu tergantung dia. Jadi intinya mah mereka teh pengen diajak, selalu diajak kalau apa-apa teh gitu, jadi gak mau gabung sendiri, pengennya diajak. Jadi nah gitu, seperti kalau diibaratkan anak kecil kalau makan pengennya disuapin, gak mau ngambil sendiri, tak kayak gitu Ibu. Iya, paham. Mungkin orangnya gak terlalu takutnya kalau misalnya bergabung, takutnya mengganggu atau misalnya gak enak, jadi dia menunggu untuk ada orang yang mengajak. Nah mungkin kayak gitu Ibu. Terus bagaimana kalau Siti melihat pandangan teman yang seperti itu, bagaimana tanggapannya? Kalau pernah itu juga ada beberapa orang, bukan saya memberi nasihat ya, cuman bilang kayak gini aja, jangan merasa sendiri, karena memang kan kita sama-sama. Kalau mau gabung masuk aja gabung, nggak usah sekarang misalkan nunggu diajak kan. Kita udah sama-sama dewasa, kata dia teh,
tetap sana takut gak diajak, takut gak dianggap. Kan itu mah pikiran kamu sendiri kayak gitu, kita kan enggak. Kalau kita mah kalau yang mau gabung ya ayo, mau berteman ya ayo, kalau enggak ya gak apa-apa, asalkan di belakang jangan ngomongin gitu ibu. Hmm, jadi di belakang juga Pas gak membicarakan gitu ada tentang aja, kalian. tapi meskipun itu satu orang dua orang gak tahu siapa ya, tapi ya mungkin pasti ada. Cuman tapi kalau ketika dia ada butuhnya, lagi susah, pasti datang. Ya masalahnya tugas lah ya, pasti datang. Jadi mungkin mereka itu karena kesal, karena emosi, jadi seperti itu. Tapi kan nggak baik pandangannya kalau memang terus-terusan sikapnya seperti itu. Jadi bingung. Bagaimana kalau Siti mengajak dia duluan, terus ajak aja gitu kan, jadi misalnya ayo ikut aja gak apa-apa, kita mau kerja sama atau kayak gimana gitu. Gitu kalau teman tersebut, teman si A ini gitu kan, biar si pikirannya itu gak kayak gitu karena udah diajak duluan, gak apa-apa gitu, bilang aja, kasih kasih pengarahan atau misalnya baik-baik bicaranya, gak apa-apa kalau misalnya dia bilang kasar atau misalnya dia bilang di belakang, kamu gak usah kayak misalnya kamu ngomongin di belakang ya, gak usah kayak gitu, ya ya udah bilang aja baik-baik. Misalnya kalau ada masalah apa, kalau masalahnya cuma masalah pribadi diselesaikan dengan baik-baik. Bagaimana, sudah ada penyelesaian masalahnya? Pernah sesama satu orang sih itu Maya, satu orang udah bicara, mungkin enggak di grup ya, bilangnya di chat pribadi mungkin. Udah biasa karena emang mungkin dia lagi kesal, mungkin ya udah ya memang sesudahnya pasti maafan lagi. Tapi ketika kita melakukan gitu lagi, misalkan bareng-bareng, nah mereka pasti gitu lagi gitu. Jadi udah minta maaf, udah ini udah itu, tapi mereka diulangi lagi kayak gitu. Terus ya mungkin beberapa orang yang mungkin tidak suka ya, karena kalau misalkan seseorang tidak suka sama saya, misalkan saya melakukan kebaikan apapun, tetap aja mereka itu menganggap kita buruk gitu. Menganggapnya buruk. Apa dari 5 orang tersebut, misalnya si A, B, C ini masih ada dendam pribadi kah, atau hanya hanya sengaja melontarkan kata-kata kasar atau misalnya sindiran seperti itu? Eh, Sebenarnya itu dari semester 1. Jadi masalahnya gara-gara kelompok kelompok Inggris ada eh, tugas. Oh iya iya, terus? Nah, yang kelompok 1 tuh kebanyakan yang mungkin bisa dibilang yang aktif, terus yang pintar. Nah, ada beberapa orang tuh yang komen mungkin ya karena kelompok tersebut. Nah, dari situ Dari situ. timbul kebencian mungkin ya, sampai sekarang nggak tahu ya. Tapi kalau ketemu biasa aja sih sebenarnya, ketemu ngobrol. Tapi kalau di luar kampus misalkan kita melakukan hal bareng-bareng gitu, pasti sindirannya di status. Kalau kemauan Ruhaya mah kayak gini, kalau mereka emang gak suka ngelihat kita itu ngomongnya baik-baik, gak usah di status gitu. Tapi mereka itu orangnya pada keras nih, jadi kalau kata mereka kayak gini ya udah kayak gitu, apalagi kalau keadaannya lagi emosi gitu. Oh iya, benar-benar. Kalau gitu ya jadi harus dikonseling juga ya, temannya harusnya ikut. Iya seharusnya. Iya ya, benar. Jadi sebagai teman yang mungkin dikatakan ini kan kalian kan di satu lingkungan yang sama ya. ya. Jadi kan kalau ya gak apa-apa, bagusnya itu gak terlalu ngaruh juga gitu ya kalau udah di kampus, mungkin hanya di luar kampus aja. Ya gitu. Jadi bagaimana kalau Siti mengatakan baik-baik, mengajak memberi dia agar pikirannya itu nggak negatif terus gitu. Iya. Kasih dia penguatan misalnya, kamu gak apa-apa, kamu kenapa gak ikut aja, terus kenapa kamu berpikiran negatif terus gitu kan. Kalau misalnya ada masalah sama apa yang kamu rasakan gitu, misalnya kalau misalnya kamu
nggak terlalu suka gitu kan sama situasinya, kan kamu bisa ngajak dia ngasih apa, ngasih kata-kata yang nggak terlalu buat dia tersinggung gitu ya. Jadi bagaimana perasaan Siti melihat situasi seperti itu? Apa sulit kah menghadapinya? Sulit ya, cuman kita itu ya udah sih didiamin dulu aja daripada memperpanjang masalahnya. Karena ini masalah sepele sebenarnya, cuma kan udah capek lah, udah nggak sekali dua kali mereka kayak gitu nyindir di status kayak gitu, udah beberapa kali dari semester 1 sekarang mau ke semester 3, pastilah lumayan udah beberapa bulan kan. Jadi kita itu mendiamkan dulu mereka sampai mungkin emosinya reda, tapi alhamdulillah kalau misalkan mereka udah agak reda biasa lagi gitu. Tapi yang jadi kesalnya itu mereka itu kalau misalkan balik lagi nih, kalau kitanya bareng-bareng apa main gimana gitu pasti kayak gitu lagi terus. Ini apa namanya tuh paling gak suka itu di sosial media gitu kan. Tapi kan di sosial media itu mereka punya teman banyak, pasti kan ada yang komen atau apa, nanti tuh dijelasin kan jadi pasti jelek lagi gitu. Benar-benar pastikannya gak enak juga kan Nah, kalau iya. Udah bikin status terus saling sindir-sindir tapi gak ketemu juga ya jalan Solusinya. keluarnya. Iya. Kalau kayak gitu kan lebih baik kalian semua itu ya udah gitu, cari jalan keluarnya gitu, biar apa, biar gak ada kesalahpahaman. Misalnya kalau hal sepele tersebut yang emang membuat dia sakit hati Nah, atau iya. bagaimana gitu, ya utarakan aja, jadi biar semuanya itu jelas gitu Real. kan. Iya. Nah, gitu. Jadi biar pihak yang ini ya enak juga liatnya, Iya. yang pihak itu enak gitu bahwa kenapa gitu, kenapa dia tuh dulu kayak akan ini kan dari semester 1 ya. Iya. Ya masalah ini dari semester 1 gitu kan masih diingat aja apa dirinya itu gitu kan, jadi gak terlalu puas kah atau gimana kah. Nah kita harus saling dengerin aja ceritanya, minta dia cerita, kalau gak juga cerita aja gitu kan sama kalian gitu, biar sama-sama enak. Jadi masalahnya itu di mana, salahnya sepelenya itu masalah sepele yang kayak gimana kan. Kalau masalah sepele kita gak tahu ya. Misalnya kita bercanda, kita gak tahu kalau misalnya si orang tersebut Sakit hati atau enggak gitu kan ya. Biasanya di dalam kelompok kita kayak yang gak diajak ngobrol, padahal kan udah dikasih kayak forum berpendapat gitu. Nah, ya gitu. ya bagaimana dia berinteraksi juga dengan kelompok kalau misalnya ada dalam kelompok gitu. Ya mungkin karena kan kalau misalkan kita dikumpulin semuanya, misalkan ada yang mau berpendapat, tidak pada diem, tidak, tetapi di belakang pasti kan udah misalkan forum ini gini, kelompok ini gini udah setuju, iya, tapi pas di belakang ini kok sama ini kenapa ini gini gitu. Nah iya, kan udah dikasih kesempatan nah bicara juga aneh. ya. Iya benar. Berarti itu si anak yang AIL mungkin jadi apa, dia malu berpendapat di secara umum. Tapi di belakang gitu, dengan teman-teman yang lainnya dia berkata berbeda lagi. Terus kan misalkan dalam kelompok yang disatuin sama yang kerja, misalkan kan yang kerja sibuk, apalagi kan kalau ada yang di pabrik. Nah jadi mereka tuh komennya kayak gitu, kenapa aku sama si ini kan si ini kerja, nanti teh agak ada yang bantuin gini. Pasti gitu masalahnya, pasti di kelompok dari awal juga. Oh masalahnya di kelompok ya. Oh berarti ya emang berarti itu ada ke miskomunikasi ya, harusnya kayaknya. Jadi udah kayak apa sih, di kelompoknya itu udah ada masalah gitu kan, jadi dinamika kelompoknya itu meningkat cuman gara-gara masalahnya itu dia kerja, gitu. siapa yang ngerjain Gitu. ini jadi saling menuduh. Nah kan kalau kayak gitu kan jadi si kelompoknya kan jadi berantakan. Iya. Gitu. Iya, jadi gak terarah kan kalau kayak gitu. Gimana kalau misalnya Siti di sana, nah gimana kalau ngasih ke mereka itu ya bagi-bagi aja tugasnya gitu kan, si A ini, nah biar pada kebagian. Ya, walaupun gitu, dia Bu. kerja
ya kasih aja gitu di deadline gitu, misalnya kita dikumpulin hari Sabtu, kita harus beresnya hari Rabu. Nah kan jadi dia bisa ngerjain juga gitu kan. Apa dia juga apa hal itu membuat apa belajarnya itu sulit? Mungkin karena yang pasti yang banyak ngeluh itu dari yang kerja, tapi kan itu tergantung dia ya, dia itu pilihan dia. Masalah kerja sama kuliah harus bisa seimbang, tapi pasti aja kok aku sama si ini kan kerja, maksudnya kan bisa meskipun tahu pulang kerja capek, tapi kan bisa ngerjain apa aja, yang penting ikut ngerjain, atau pas lagi presentasinya atau harinya, hari membawakan materi tersebut, itu harus ada meskipun sebentar juga kan gak apa-apa ya, tapi ya pasti ada. Jadi gini, kadang mah pikiran saya sama teman saya tuh berbeda. Kadang lebih ke anak kecil, mereka tuh gak mau ngalah ataupun apa, tapi kan kita sebagai teman ya harusnya sebagai teman kan kita pasti mengingatkan ataupun apa, meskipun nggak tahu itu benar atau salah, tapi kan tetap harus mengingatkan. Tetap aja kalau yang keras kepala mah pengennya itu menang sendiri ataupun apa, tapi pribadi saya nggak apa-apa, yang penting udah mengingatkan, itu mau ngerjain atau enggak itu terserah mereka, kayak gitu Bu. Apa hal itu mengganggu belajar Siti gitu karena masalah sepele yang itu tersebut, dan masalah yang dalam kelompok itu membuat sulit belajar Siti gak? Untuk sekarang ya, karena mungkin saya ditugaskan untuk mengabsen ya Bu, jadi kan karena dosen itu kadang ada yang ngabsen sendiri, ada yang enggak. Nah dosen beberapa mata kuliah yang mungkin dosennya tidak mengabsen, diabsen sama saya. Jadi kan sekarang banyaknya presentasi karena daring ya. Ya pasti. Jadi setiap beberapa menit kan banyak yang izin sama saya, chat pribadi karena kuota habis, karena jaringan dan sebagainya. Iya. Jadi saya tuh antara mendengarkan materi sama yang balas chat yang absen itu jadi terganggu sebenarnya. Ada yang misalkan kayak yang nggak percaya sama saya di absen, maksudnya kan saya juga nggak absen nggak sekali, jadi beberapa kali karena ada yang keluar masuk, tapi mereka kan saya minta pengertiannya kayak gini, yang tidak masuk izin apa atau izin sakit ataupun ada keperluan apapun bisa chat saya. Tapi ini mah ada juga yang ini, saya hadir kan gak apa-apa ya, yang hadir mah saya juga pasti melihat dari roomnya gitu ya Bu. Pasti. Tapi dia pasti aja yang kayak gitu. Jadi apalagi semester sekarang ya, semester 2 mungkin ya, jadi banyak yang ini kalau misalkan saya lagi enaknya lihat materi ini itu ada yang absen, jadi terganggu gitu sebenarnya. Jadi materi yang disampaikan oleh teman-teman saya tidak begitu paham menurut saya gitu. Ya pasti ya mengganggu, emang pasti mengganggu ya kalau ada tugas mengabsen dan lagi mendengarkan materi. Tapi gimana kalau absennya itu per mata kuliah gitu, jadi misalnya kamu pegang absen, misalnya ada mata kuliah bahasa Indonesia, nah kamu berarti yang bahasa Indonesia aja, yang pas matkul itu aja gitu, yang lainnya misalnya teman kamu gitu, jadi bisa dibagi-bagi. Nah kayak gitu, kalau gitu gimana? Enggak kan, karena dari kelas itu pasti ada kosma. Oh iya ya, kosma. Nah kebetulan saya kebagian jadi sekretarisnya untuk Oh. membantu teman saya. Kan kalau kosma itu kadang kalau dosennya gak mau bikin link, kosma yang bikin link. Kalau iya. di saya terus saya yang menghubungi dosen yang memang mungkin kan kadang ada yang lupa ya dosen bahwa hari ini ada pelajarannya, dia yang menghubunginya. Nah sedangkan saya itu bertugas untuk mengabsen, jadi setiap mungkin semester sekarang 8 mata kuliah semuanya dipegang sama saya. Soalnya kemarin juga pernah ada yang enggak ke absen,
dikira saya itu sama dosennya ya, mungkin dosennya juga udah ngabsen, tapi tetap dosen tersebut minta absenan dari pertemuan pertama sampai kemarin. Pan Iya, saya iya, tidak iya. mau ngabsen, Oh, iya, iya. jadi bingung. Jadi untuk belajar itu agak terganggu gitu Bu. Oh, apa itu eh, sangat sulit gitu, maksudnya dari segi belajar, misalnya masuk gak ke Siti gitu, walaupun mengabsen kan misalnya udah ada datanya gitu kan, jadi kan konsentrasi si Siti kan jadi terbagi gitu kan karena tugas itu. Tapi bagaimana Siti menanganinya kalau misalnya absennya itu dibagi dengan teman sekelas, misalnya teman sekelasnya membantu, misalnya Siti dengan teman A dengan teman C minta bantuan, jadi tolong absenin yang misalnya mata kuliah yang ini, kamu yang absen, nanti siapa aja yang hadir. Nah kan enak dibagi-bagi, misalnya kalau Siti kebagian mata kuliah ini, misalnya 3 mata kuliah ini absen sama Siti, nah berarti itu tanggung jawab Siti gitu, dibagi-bagi aja. Jadi biar misalnya pas si dosennya mau mau minta absen offline-nya, jadi tinggal dikirim gitu kan kalau kayak gitu. Ada itu juga berdua. Iya. Ya saya sama teman saya itu dari pertemuan pertama mah bukan sama saya, karena ada apa namanya tuh, teman yang jadi sekretaris, cuma digantikan karena emang dia itu kerja, jadi gak bisa membantu katanya. Jadi pas pertemuan pertama sampai kelima mah sama teman saya, nah saya meneruskan gitu. Kemarin juga yang sebagiannya saya meminta kepada teman saya gitu. Tapi kalau masalah belajar terkadang emang jadi gimana kalau si dosen menyampaikannya, ada beberapa mungkin mata kuliah yang memang benar-benar tidak pernah masuk gitu ya, karena emang mood, mungkin lagi moodnya kurang baik, terus ditambah yang absen, yang izin, yang itu dan sebagainya. Tapi yang jadi kalau yang izinnya teh enggak sekali. Jadi ini saya izin gini ini. Terus pernah ada teman saya juga yang disarankan untuk ngabsen, mungkin dia belum begitu paham cara ngabsennya ya. Bahkan yang saya hadir juga kan, saya serum berdua, pakai satu akun berdua, tidak dihadirkan gitu. Jadi banyak yang tidak dihadirkan sama dia, karena kan kalau saya ngabsen itu misalkan di grup dicantumin siapa yang seakun berdua kan, itu juga pasti ikutan ya. Nah mereka mah enggak, yang ada di room aja, meskipun meskipun saya on cam pasti kelihatan kan ya, kalau on cam ya kelihatan. Berdua atau bertiga, tapi dia enggak ngehadirin, udah beberapa kali, ada 3 kali kayak gitu. Tapi untung saya juga ngabsen. Oh bagus ya, ngabsen. Iya. Karena udah beberapa kali ngabsen, jadi kalau nggak ngabsen deh kayak yang beda nih ya rasanya. Jadi pas dilihat list yang mereka nggak ada nama saya, nggak ikutan. Untungnya belum dikasih ke dosen ya, soalnya diliatin dulu ya. Kalau terus ke kosmanya, maaf bahwa absenan ini gini nih salah gini. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak bisa katanya ngabsen tuh, karena emang pusing, sebenarnya pusing karena banyak yang izin, banyak yang keluar masuk, banyak yang dan sebagainya. Adapun kalau salah nulisin pasti ada yang komen, kenapa saya gak hadir kayak gitu. Gini, sekarang mau tanya, kalian bikin absen offline nggak, di print maksudnya gitu, bukan Bikin. ditulis, dibikin. Kan kalau di sana kan tinggal dicentang-centang aja ya, maksudnya mereka pusingnya itu gimana, karena banyak yang gak hadir gitu, jadi mereka pusing gitu dengan sistemnya. Karena kan yang punya absenan offline gitu hanya saya, yang lain tidak punya. Jadi yang lain teh masuk aja, jadi banyak yang gak hadir. Karena kalau jumlah mahasiswanya cuma 35 sih gak apa-apa ya. Jadi ini 62 kan lumayan Bu. Kalau selama 62 itu yang gak hadirnya berapa orang, yang hadirnya berapa orang, apalagi yang hadirnya tuh keluar masuk karena jaringan. Kalau di alpain nanti komen, saya tadi hadir, saya gini. Ya udah, kata saya,
ya udah, yang misalkan ada jaringan mungkin bisa konfirmasi. Eh, Emang terkadang anak-anak tuh jadi rasa resah, bimbangnya itu ketinggian, takut gak di absen, takut diapain atau gimana. Padahal saya juga ngabsen itu tidak satu kali. Misalnya yang pertama kan yang masuk itu misalkan ada cuma beberapa orang. Mungkin kalau saya tidak mau pusing itu hanya di screenshot saja nih, Bu. Oh iya. Nah gitu, nanti akhir juga gitu lagi. Jadi kalau misalnya tidak ada ada yang keluar masuk bisa kelihatan gitu, seperti itu. Oh iya benar, itu tindakannya udah bagus ya, maksudnya paling yang kurangnya itu lebih baik mereka juga yang misalnya kebagian absen gitu ya, dia mereka punya offline-nya gitu, jadi biar mereka itu gak pusing, misalnya siapa aja itu 62 orang atau misalnya, terus di apa di lembar berikutnya mata kuliah apa gitu kan langsung gitu kan 62 orang, maksudnya kan tuh jadi enak. Nah misalnya kalau kan tadi Siti bilang satu room Siti berdua. Ya. Nah gimana kalau ngabsennya itu sama teman Siti yang room itu aja, jadi biar gak ada miskomunikasi gitu kan. Iya, nah, misalnya kan teman Siti yang misalnya jauh sama Siti, gak satu lingkungan misalnya gitu, iya gak paham cara ngabsennya, terus dia gini bla 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 bla. Nah kan jadi apa, jadi kan dia dibilangnya gak mau ngabsen, katanya gak bisa sih, gini gini pusing pokoknya. Nah lebih baik daripada sama teman yang jauh jaraknya sama Siti, lebih baik sama yang dekat gitu, yang dekat sama Siti gitu absennya jaraknya, jadi biar tahu kelihatan, oh kamu dia lihat gak ada absen di mana gitu kan, misalnya kayak gitu. Jadi biar Siti juga belajar ya belajarnya nyaman gitu, ngedengerin materi dari dosennya juga nyaman, jadi biar setidaknya gitu konsentrasinya gak terlalu kebagi gitu kan. Kalau udah dibagi dua si absennya, bagi dua aja gitu sama teman kamu yang satunya lagi itu, jadi biar gak terlalu jauh berkomunikasi tentang absennya gitu kan. Kan kalau di chat aja gitunya misalkan kan nggak tahu kan sinyal dari daerah masing-masing kan suka kayak gitu ya, jadi masalah sinyal, jadi kita nggak tahu absennya, nggak tahu kita dari mana. Nah gitu, jadi kalau masalah absennya tadi udah bagus ya dari awal TP di balik itu apa 2 kali absen ya, ya bagus, itu bagus. Tapi menurut ibu lebih baik ya itu, jadi kalau ada absen sesi 3 konsen belajar dibagi-bagi aja waktunya gitu kan, jadi biar enak di Siti, terus Siti nyaman cara cara apa cara mendengarkannya gitu kan. Tapi gitu apa gimana, tapi sekarang udah bisa konsen belajar gitu kan, gimana kalau kayak gitu temannya bisa diajak berkomunikasi? Mungkin nanti saya coba untuk semester berikutnya, karena kan mungkin sekarang sudah mulai akhir bahkan pembelajaran pun mungkin sudah masa tenang karena sebentar lagi mungkin UAS. Itu juga kalau misalkan saya ditugaskan lagi untuk mengabsen ataupun jadi sekretaris kayak gitu, Ibu. Karena kan sekarang menjelang UAS ya, pasti kan semua dosen pasti meminta absen offline setidaknya gitu, misalnya kalau tidak ada absen online pasti absen offline gitu kan yang diminta. Bagaimana Siti menangani itu untuk belajar kayak manage waktunya? Tapi alhamdulillah kalau misalkan yang dosen yang meminta absen offline itu udah beres. Minggu-minggu kemarin ada beberapa dosen yang memintanya, tapi alhamdulillah udah beres. Memanage waktunya bisa di handle lah masalahnya. Kan kemarin untuk pelajaran apa ya, kalau masalah MTK ya udah beres, tapi yang lainnya enggak, mungkin kalau misalkan ada lagi masih ada catatannya gitu. Oh iya bagus. Tapi lebih baik kayak gitu ya, kan sekarang mau menjelang UAS, jadi lebih baik konsen saja kepada UAS, lebih kan sudah ada absennya pasti kan, apalagi kalau misalnya UASnya offline, kemungkinan kan dosen gak bakalan absen atau apa-apa. So, fokus aja Siti sama apa soal-soal UAS, atau misalnya
materi-materi yang akan diuaskan gitu kan, biar bagus juga gitu ngerjainnya, Ya. konsentrasi gitu, biar gak terlalu kepikiran gitu. Terus eh, masalah-masalah teman Siti gitu kan ya, jangan terlalu dipikirkan untuk saat ini. Jadi lebih baik sekarang fokus ke diri Siti gitu sekarang, karena menjelang UAS. Jadi pikiran Siti harus positif, biar gak terlalu mendoktrin gitu kan, misalnya oh ada masalah sama teman ini belum terselesaikan, sok selesaikan dengan teman kamu, komunikasikan gitu kan ya dengan baik. Udah selesai, manage waktu, bagaimana saya bisa konsentrasi untuk UAS, nah kayak gitu. Baik Ibu, terima kasih untuk apa namanya tuh, masukannya atau sarannya untuk saya. Mungkin nanti saya coba, dan insya Allah nggak bakalan terlalu dipikirkan lah masalah kayak gitu, yang mungkin nanti saya selesaikan sama teman-teman saya, gimana baiknya untuk kedepannya. Apalagi masalah absen, Iya. itu juga kan buat diri saya sendiri untuk belajar gitu, untuk lebih fokus. Terima kasih waktunya Ibu. Nanti kalau misalkan ada waktu lagi, saya boleh kesini lagi Ibu? Boleh sekali. Terima Tidak kasih tahu. Ibu. Ya baik, sama-sama Siti.